Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap kabarnya baik-baik ya. Walaupun kita tidak bersama-sama beribadah, kita beribadah lewat handphone atau lewat YouTube, tapi kita tetap kudus, tetap bersikap beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya kan Kak Mercy? Iya dong, hari ini kita mau memuji Tuhan. Sama-sama masih ingat kan lagu Mars Sekolah Minggu? Pasti masih ingat ya, semuanya harus ikut gerakan kakak yang semangat. Harus berdiri ya adik-adik, ikutin kakak sama Kak Mercy ya. Oke, dinyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. 1, 2, 3. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan kejauhan. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan hidup penuh. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Cari hikmah pintar, bersaksi terus tentang Kristus. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan kejauhannya. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan hidup. Kembali, kita sebentar lagi memulai ibadah kita. Semua persiapkan diri masing-masing. Lipat tangannya, kita mau nyanyi sungguh-sungguh. Kita berdoa dan kita nyanyikan lagu Bapa Datang Padamu. Kita berdoa dan lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, kesehatan yang kau berikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah. Tuhan, Tuhan, pimpin kami supaya kami
dapat beribadah dengan baik dan mengikuti kakak-kakak kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan kami dari virus-virus yang sedang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Rayakan Yesus Rayakan. Kakak undang adik-adik bergembira Laskar Kristus. Siap. Kita nyanyikan lagu Rayakan Yesus Rayakan. di rumah masing-masing, dan kita mau berdoa. Yang berdoa Kak Bella. Iya, kita mau berdoa biar kakak yang memimpin. Adik-adik dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kakak memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya berkat-Mu kepada kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan. Kau berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar menjadi kemuliaan di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan
berdiri. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Ikutin Kak dan Kak Mercy gerakannya ya. Yuk kita nyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Kakak harap semuanya adik-adik dalam keadaan sehat dengan penuh sukacita. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, tadi kita sudah bersukacita bersama. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa ya. Semuanya ikuti kakak berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami agar kami mengerti dan memahami cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini hari apa ya? Ya, hari ini hari Minggu, tapi ada yang istimewa di hari ini. Karena hari ini adalah hari Paskah adik-adik. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka, tapi walaupun begitu kita tetap bersukacita karena kita berjumpa lewat video ini. Nah, adik-adik, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita bertemakan Yesus bangkit, bersukacitalah. Oke, 1, 2, 3. Yesus bangkit, bersukacitalah. Nah, adik-adik, bahan ceritanya nanti bisa minta tolong mama-mamanya dibuka dari Markus pasal yang ke-16. Adik-adik, nah, hari Jumat yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah mau berkorban, memberikan nyawanya untuk kakak dan juga untuk adik-adik semua. Dan saat ini kita mau melihat bahwa Yesus bangkit dari kematian itu sendiri adik-adik. Lihat, nah pada hari Jumat kemarin kita sudah melihat Yesus tersalib adik-adik. Dia tersalib di Bukit Golgota bersama dengan 2 orang penyamun. 2 orang penyamun itu siapa? 2 orang penjahat adik-adik. Artinya apa? Tuhan Yesus disamakan dengan penjahat. Padahal Tuhan Yesus bukan seorang penjahat. Dialah yang mau berkorban untuk kita. Tapi dia disalib bersama dengan 2 orang penjahat adik-adik. Nah, di sini kita lihat juga. Selain itu, Tuhan juga disalib, dikasih mahkota duri. Sakit sekali pasti yang dirasakan Tuhan Yesus. Tapi itu harus dia lakukan. Untuk apa? Untuk kita orang berdosa. Nah, di sini juga kita lihat ketika hari Jumat kemarin Yesus mati. Lalu dia dikuburkan oleh Yusuf Arimatea dan di dalam bukit batu adik-adik. Nah, setelah Yesus mati, dia dikuburkan dan pada hari Minggu pas waktu Paskah, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan juga ibu Salome, mereka mau pergi ke kuburan Yesus, mereka mau ziarah, mereka mau melihat Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai di kuburan Tuhan Yesus, apa yang mereka lihat adik-adik? Ini, yang mereka lihat kuburannya sudah terbuka. Adik-adik tahu nggak?
Pintu tempat tutup kuburan Tuhan Yesus ini berat. Pasti tidak mungkin orang sendiri yang bisa membukanya. Dan Tuhan Yesus pasti tidak mungkin bisa membukanya. Tetapi ini terbuka. Lalu mereka melihat ke dalam. Mereka tidak melihat Yesus di dalamnya, adik-adik. Kenapa? Apa Tuhan Yesus dicuri? Yesus kemana? Mereka bingung, adik-adik. Nah, di dalam kebingungan mereka berjumpa dengan seorang malaikat. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kalian mencari siapa? Kalian mencari Yesus orang Nazaret itu? Dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Pergilah dan katakan kepada semua orang, termasuk kepada para murid." Lalu mereka pergi untuk memberitakan bahwa Yesus bangkit, adik-adik semua. Lalu setelah mereka memberitahukan itu, akhirnya Yesus muncul. Dia menampakkan dirinya kepada para murid, adik-adik. Nih, lihat. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menjelaskan agar mereka percaya. Dan Yesus sudah bangkit. Yesus menunjukkan tanda paku yang ada di tangannya. Dia menunjukkan bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Dan Tuhan Yesus mau agar para murid percaya bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Nah, adik-adik, apa yang mau kita lihat dari cerita ini? Nah, dari cerita ini kita mau diajarkan kembali untuk kita boleh mengingat, adik-adik, mengingat betapa istimewanya Tuhan Yesus yang mau memberikan hidupnya bagi kita. Yesus disalib, dia mati bagi kakak dan juga adik-adik semua. Dengan rasa yang sakit tentunya. Dia derita demi apa? Demi kita semua diselamatkan, adik-adik. Tapi bukan hanya mati, tapi hari ini Tuhan Yesus bangkit, adik-adik. Bangkit kembali untuk memberikan hidupnya dan menjanjikan hidup yang kekal bagi kita semua yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, adik-adik, kita nggak boleh sedih. Karena kematian dan kebangkitan Yesus ini sebagai bukti bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi adik-adik semua, Yesus mengasihi kakak dan mengasihi kita semua. Maka kita harus bersukacita, dan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus semakin rajin berdoa, harus semakin rajin beribadah, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat kepada guru-gurunya. Dan juga mari kita bersama-sama bersyukur bahwa Dia telah mati dan bangkit bagi kita, dan kita percaya, adik-adik, di dalam Dia ada keselamatan dan hidup yang kekal. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali untuk kita tetap bersukacita bersama. Oleh karena Tuhan sudah bangkit dari kematian, maka kita percaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Markus 16 ayat 6b, ya. Kita mau baca sama-sama. Markus 16 ayat 6b, 1 2 3, ya. Markus 16 ayat 6b. Oke. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalib itu. Ia telah bangkit. Sekali lagi, ya. Markus 16 ayat 6b, 1 2 3. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalib itu. Ia telah bangkit. Ya, adik-adik, ini ayat hafalannya. Kiranya adik-adik bisa menghafal dan bisa senantiasa semakin lagi memuliakan nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkannya. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa Yesus mati dan bangkit bagi kami. Itu tandanya Tuhan mengasihi kami. Ajar kami untuk selalu mengasihi Tuhan dengan kami senantiasa berdoa di hadapan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kematian dan kebangkitan Tuhan menandakan bahwa di dalam Tuhan kami memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
mengakhiri ibadah kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus memberkati, menjagai, melindungi adik-adik semua dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa Nah, adik-adik, kita sudah beribadah, kita sudah bersukacita, dan kita sudah mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang sudah memberikan persembahan, persembahannya boleh diantar ke gereja, boleh juga nanti langsung ditransfer ke rekening Bendahara Sekolah Minggu Ibu Meida atau Lausa Meida. Nanti kami akan terapkan nomor rekeningnya di akhir dari video. Nanti kami akan taruh, adik-adik bisa katakan sama orang tuanya, bisa dikirim via rekening atau diantar ke gereja. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Paskah ya Kak ya? Ya dong, hari ini adalah hari Paskah. Kalau walaupun kita beribadah di rumah, tentunya kita tidak boleh diam saja. Kita harus punya kegiatan. Kegiatan kita adalah apa Kak? Kita adakan adik-adik untuk menghias telur. Menghias telur dong. Jadi bukan hanya menghias biasa, adik-adik menghias secantik mungkin, lalu difoto sama Gurunya masing-masing. ya, minta mama papanya difoto. Setelah difoto, kirim ke nomor guru-gurunya, ke kelas kecil, antar ke guru kelas kecil, kelas besar ke kelas besar, kelas batita ke kakak kelas batita atau ibu lain, atau juga losemeda. Adik-adik bisa foto secantik mungkin. Ingat, bisa dibantu orang tuanya tapi tidak dikerjakan orang